Penjaga pantai China memang sering dikabarkan melakukan tindakan yang cukup agresif terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Baru-baru ini, penjaga pantai Filipina menuduh kapal penjaga pantai China melakukan tindakan yang dianggap membahayakan awak kapalnya dengan menembak laser tingkat militer ke salah satu kapalnya saat ketegangan terus meningkat di kawasan Laut Cina Selatan. Untuk mendukung tuduhan tersebut, penjaga pantai Filipina juga mengunggah bukti visual yang tentu saja segera menggemparkan banyak orang. Insiden itu dilaporkan terjadi di Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut Cina Selatan, yang sebagian diklaim juga oleh beberapa negara Asia Tenggara dan juga China. Bahkan China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya. Menurut penjaga pantai Filipina, pada tanggal 6 Februari tahun 2023, kapal mereka sedang menuju misi rotasi atau pasokan Angkatan Laut Filipina di pangkalan Ayungin atau Second Thomas di Laut Filipina Barat, yang diklaim sebagai salah satu pulau yang dimilikinya, meskipun Ayungin adalah bagian dari Kepulauan Spratly. Sekitar pukul 18 waktu setempat, saat kapal penjaga pantai Filipina berada sekitar jarak 10 mil, tiba-tiba kapal penjaga pantai China dengan nomor haluan 5205 menyalakan lampu laser berwarna hijau sebanyak 2 kali ke arah kapal penjaga pantai Filipina dan membutakan sementara beberapa awak kapal yang sedang bertugas. Perlu diketahui bahwa penjaga pantai Filipina secara teratur menuduh penjaga pantai China melakukan intimidasi dan pelecehan di wilayah yang disengketakan. Bulan lalu, pemerintah Filipina juga mengatakan bahwa kapal penjaga pantai China mengganggu nelayan lokal di dekat Ayungin. Senjata sinar laser memiliki potensi ofensif untuk membutakan atau melumpuhkan personel musuh serta mengkaburkan atau menghancurkan sensor elektrooptik yang sensitif. Amerika Serikat, Israel, Rusia, dan juga negara lainnya sebenarnya juga sedang mencari laser yang lebih kuat untuk pertahanan udara terhadap drone dan rudal. Namun mereka diatur dengan protokol yang diperkenalkan pada Konvensi Jenewa tentang senjata konvensional tertentu yang melarang penggunaan laser dengan cara yang secara permanen membutakan atau merusak penglihatan manusia. Perusahaan China adalah pengadopsi awal laser penyila ofensif sejak tahun 1990-an. Laser Norinco ZM87 yang dipasarkan secara komersial tampaknya juga dibeli oleh Rusia dan Korea Utara dan dilaporkan pernah digunakan untuk membutakan sementara awak helikopter Kanada dan Amerika. Sejak itu, perusahaan China juga telah memasarkan berbagai senjata laser kecil yang lebih portable dengan penggunaan yang diiklankan untuk membutakan atau menyebabkan rasa sakit yang melumpuhkan manusia. Tank tipe 99 China diyakini juga menggunakan laser Dazzler yang dimaksudkan untuk membutakan kru penembak tank lawan. Meskipun penggunaan laser tingkat militer dianggap membahayakan, tapi China telah berulang kali menggunakannya pada musuh-musuhnya. Bahkan itu telah menjadi senjata pilihan mereka saat menghadapi musuh di Indo-Pasifik. Sinar laser tingkat militer menciptakan sinar cahaya yang kuat yang dapat menempuh jarak yang sangat jauh dan dapat digunakan untuk membutakan awak kapal atau pesawat untuk sementara. Hampir 3 tahun yang lalu, pada tahun 2020, China juga pernah dituduh menembakkan senjata laser ke kapal Filipina di Laut China Selatan yang disengketakan. Namun pada saat itu, pemerintah Filipina memilih untuk mengecilkan insiden tersebut dan membebaskan kapal penjaga pantai China dari kesalahannya. Penggunaan laser tingkat militer oleh China juga tidak terbatas pada musuh regionalnya. Pasukan Amerika juga telah membuat keluhan serupa pada tahun 2018 ketika militer China dituduh menembakkan laser tingkat militer ke pesawat C-130J di Djibouti, di mana kedua militer tersebut memiliki kehadiran yang signifikan. Pada tahun 2020, militer China kembali dituduh oleh Angkatan Laut Amerika karena menembakkan senjata laser ke pesawat pengintai P-8 Poseidon di Pasifik. P-8A Poseidon adalah pesawat patroli dan pengintai maritim multimisi yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk perang anti kapal selam, perang anti permukaan, intelijen, pengawasan, pengintaian, dan operasi tanggap kemanusiaan. Serangan militer China terhadap P-8 ternyata tidak berhenti di situ saja. Pada bulan Februari tahun 2002, Departemen Pertahanan Australia juga mengklaim jika sebuah kapal militer China juga dianggap membahayakan setelah laser yang dipancarkan ke pesawat maritim P-8A Poseidonnya di utara Australia di Pasifik. Insiden dan tuduhan ini pun semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir, yang menunjukkan jika China memang semakin aktif menggunakan senjata ini.